Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Definisi perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan pemerintah yang oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Peran perangkat lunak yang pertama itu menyediakan berbagai fungsi dasar untuk keperluan komputer agar bisa dijalankan, seperti untuk menyediakan sistem operasi dan berbagai sistem pendukung lainnya di dalam komputer. Yang kedua, mengatur kinerja hardware yang terdapat dalam komputer agar bisa berjalan secara lebih simultan. 3. Sebagai penghubung antara software dan hardware yang terdapat dalam komputer. Contoh perangkat lunak yaitu Google Chrome, Microsoft Windows, CorelDRAW, dan Linux. Selanjutnya, produk dan proses. Produk adalah suatu yang bersifat kompleks yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba di dalamnya, termasuk kemasan harga, pertisep perusahaan, dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Tujuan dari produk adalah menyelesaikan pekerjaan dengan sukses. Proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masa berjalannya tentang suatu perbuatan, pekerjaan, dan tindakan serangkaian tindakan perbuatan dan pengolahan yang menghasilkan produk. Jadi proses adalah perbuatan dan perkembangan dalam menghasilkan produk. Tujuan dari proses adalah untuk meningkatkan kualitas proyek. Aktivitas fundamental dari proses rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, spesifikasi. Spesifikasi adalah karakteristik total dari produk, baik berupa barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Aktivitas ini bertanggung jawab untuk mendefinisikan a. Fungsi utama perangkat lunak sesuai kebutuhan dan harapan pelanggan, b. Kontribusi operasinya. Yang kedua, desain dan implementasi. Desain dan implementasi adalah Desain dan implementasi melibatkan perubahan konsep atau rencana desain menjadi produk atau sistem fungsional dan nyata. Kegiatan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa a. Desain spesifikasi perangkat lunak yang diusulkan, b. Pemrograman sesuai desain. Yang ketiga, vertifikasi dan validasi. Vertifikasi dan validasi adalah prosedur yang bebas digunakan bersama-sama untuk memeriksa apakah suatu produk, layanan, atau sistem memenuhi persyaratan dan spesifikasi serta memenuhi tujuan yang dimaksud. Kegiatan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa desain spesifikasi perangkat lunak yang diusulkan oleh b. Pemrograman sesuai dengan desain. Selanjutnya, studi kelayakan. Studi kelayakan dalam rekayasa perangkat lunak adalah langkah awal yang penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Tujuan studi kelayakan adalah untuk menilai apakah suatu proyek perangkat lunak layak untuk dilanjutkan atau tidak. Kelayakan ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang mencakup aspek teknis, ekonomi, operasional, jadwal, dan hukum. Jenis-jenis studi kelayakan.
1. Kelayakan teknis. Kelayakan teknis menganalisis apakah teknologi yang diperlukan untuk mengembangkan perangkat lunak tersebut tersedia dan dapat diimplementasikan dengan memadai. Kedua, kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi mengevaluasi apakah proyek perangkat lunak akan menghasilkan atau manfaat ekonomi yang memadai. Ini melibatkan analisis biaya dan manfaat, perbandingan antar biaya pengembang dan manfaat yang diharapkan. Ketiga, kelayakan operasional. Kelayakan operasional mengukur apakah perangkat lunak yang dikembangkan akan dapat dioperasikan secara efisien dalam lingkungan yang ada, dengan mengidentifikasi masalah operasional, masalah potensial yang mungkin timbul. 4. Kelayakan jadwal. Kelayakan jadwal menilai apakah proyek perangkat lunak dapat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ini melibatkan penilaian apakah proyek tersebut memungkinkan untuk memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan. 5. Kelayakan hukum. Kelayakan hukum menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dan ide bisnis yang akan dilaksanakan, dan menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. 6. Kelayakan sosial. Meskipun ini tidak semua menjadi pertimbangan utama, terkadang ada aspek-aspek sosial yang perlu dinilai. Ini mempertimbangkan apakah proyek akan memiliki dampak positif atau negatif pada masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat. 7. Kelayakan lingkungan. Untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan lingkungan seperti proyek yang mempengaruhi lingkungan alam perlu mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan apakah proyek ini memenuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.